Selamat hari Minggu, saudaraku. Di halte perhentian sebuah mobil, ada sepasang suami istri sedang berhenti untuk menunggu mobil datang, menunggu bus. Begitu juga ada seorang laki-laki yang tampangnya sedikit agak lusuh, setengah tua, juga berdiri persis di belakang istri daripada suami istri ini tadi. Lalu di sebelah kirinya ada tempat duduk seorang perempuan setengah baya. Nah, ternyata saudaraku, laki-laki yang di belakang ini tadi rupanya ingin mencopet tas daripada si istri. Lalu ketika dia sudah ingin mencopet, dijulurkannya tangannya. Tetapi wanita yang duduk di sebelah tadi melihat, sehingga secara refleks dia melemparkan botol air mineral yang ada di tangannya, supaya sang laki-laki setengah tua tadi terganggu, dan juga sekaligus memberitahu pasangan suami istri itu bahwa laki-laki yang ada di belakangnya ingin mengambil tasnya. Tapi tentu saja si wanita ini berkhidmat, karena kalau dia memberitahunya maka nyawanya terancam. Maka dilemparkannya lah botol air mineral itu, lalu mengenai tangan si penjahat tadi, dan juga ketika jatuh mengenai juga tubuh daripada si perempuan yang ingin dicopet itu tadi, saudaraku. Ternyata suaminya melihat bahwa botol air mineral itu mengenai istrinya. Lalu dia marah, mengambil botol air mineral itu, lalu membukanya dan menuangkan air mineral itu ke wajah daripada wanita yang mencoba menolongnya tadi. Maka basahlah semuanya. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Si wanita ini tadi tidak berkata sepatah kata pun. Dia hanya tersenyum lalu meninggalkan mereka. Ini persis, kejadian ini sama dengan apa dikatakan oleh pepatah Indonesia, seperti melepaskan anjing terjepit. Ketika saudara melepaskannya, maka saudara yang digigitnya. Atau kebaikan berbalas dengan kejahatan. Daud pernah mengalami hal yang sama saat dia begitu baik kepada Saul, sang raja. Tetapi apa yang dilakukan oleh Saul? Saul membunuhnya, Saul ingin membunuhnya, Saul menginginkan kematiannya. Hal itu sungguh sangat memberatkan hati Daud. Dalam Mazmur 35 ayat 17, 22 dan 23 dia menuliskan, "Sampai berapa lama Tuhan Engkau memandangi saja? Selamatkanlah jiwaku dari perusakan mereka, nyawaku dari singa-singa muda. Engkau telah melihatnya, Tuhan, janganlah berdiam diri ya Tuhan, janganlah jauh daripadaku. Terjagalah dan bangunlah, membela hakku, membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku." Daud berkata, semua yang kulakukan baik, dan semua yang mereka lakukan jahat, dan Engkau melihatnya Tuhan. Kok Engkau diam saja Tuhan? Sampai berapa lama Engkau hanya memandangi saja? Demikian keluh kesah Daud, saking dia bingung kok Tuhan tidak membela perkaranya. Saudara pernah mengalami hal itu? Kebaikan dibalas dengan kejahatan? Oh, saya sering, saudaraku. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Kalau kita mengikuti daging kita, ingin rasanya kita membalas, atau paling tidak ingin rasanya kita memberitahu dia bahwa selama ini yang aku pikirkan adalah semua yang baik demi kebaikanmu. Tapi apa kata firman Tuhan, saudaraku? Roma 12 ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Apa yang dimaksud dengan kalah terhadap kejahatan? Kita kalah terhadap kejahatan saat kita merasa dirugikan ketika kita dijahati, lalu kita mau membalasnya. Kita kalah ketika kita tergoda untuk juga berbuat jahat kepada orang yang jahat kepada kita. Karena pada saat itu kita tidak memiliki nilai tambah. Alkitab berkata dalam ajaran Yesus, kalau engkau berbuat baik kepada orang yang baik, apakah upahmu? Orang yang tidak mengenal Tuhan pun melakukan hal yang sama. Disitulah menunjukkan kita kalah. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan.
tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Artinya apa saudaraku? Tetaplah berbuat baik. Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita menuai. Dari mana? Tadi Daud berkata, kenapa diam saja Tuhan? Sesungguhnya Tuhan tidak diam saja. Tapi Tuhan sedang membiarkan kita melewati proses itu untuk membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang membanggakan hati Tuhan. Pribadi-pribadi yang betul-betul menyerupai dengan Tuhan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. 2 Tesalonika 3:13, dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Tahukah saudara, cara yang paling dahsyat untuk mengalahkan orang jahat adalah dengan tetap berbuat baik kepadanya. Hati ini memang kadang-kadang saudaraku panas. Ya, saya nggak mau pura-pura seolah-olah saya oke saja, baik-baik saja. Enggak, saudaraku. Terkadang tergoda juga. Tapi ketika ingat apa yang Tuhan katakan, jangan kamu kalah terhadap kejahatan. Jangan membalas kejahatan dan kejahatan. Tapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Dan dalam Galatia 6 ayat 9 dikatakannya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kapan kita menjadi lemah? Saat kita mau berhenti berbuat baik karena orang itu tidak tahu berterima kasih, atau karena itu berbuat jahat. Tapi saat kita terus berbuat baik, disitulah kita menunjukkan bahwa kita tidak lemah.